sekali. Ini temanya sebutkan satu mujizat Yesus. Sebutkan satu mujizat Yesus. Membangkitkan orang mati. Sebutkan satu mujizat Yesus bagi Ya, orang itu. Kristen. Nah, itu tadi Bagi saya orang bilang. Kristen. Bagi orang Kristen. Menyembuhkan Menyembuhkan orang apa? Menyembuhkan orang Menyembuhkan sakit. orang sakit. Iya. Oke. Di mana di situ? Datanya. Ini toh, coba tanya dia. Sebut satu orang Kristen yang pernah disembuhkan Yesus dari sakitnya. Tuh dengar Pak Faro. Kan di sini pertanyaannya, sebutkan satu mujizat Yesus. Ya, saya sudah jawab tadi. Sudah ada yang sembuhkan ini. Kata Kristennya untuk di tema itu nggak cukup, nggak muat kursor apa kalimatnya. Pertanyaannya, sebut satu mukjizat Yesus untuk umat Kristen, iman Kristen. Ada? Ada? Kalau saya mau bilang mujizatnya, nanti abang itu juga sama aja tidak akan percaya sama saya. Gak mungkin saya nggak percaya. Asalnya kalian kan itu begitu. Kalau kita menyebutkan, nggak mungkin saya nggak nanti percaya. kalian itu bilang kita nggak percaya. Nggak mungkin saya nggak percaya kalau kau tunjuk datanya Yesus melakukan mukjizat untuk terhadap umat Kristen. Sebut aja coba satu aja mukjizat yang dilakukan oleh Yesus terhadap umat Kristen. Ada? Kalau ada katakan ada. Kalau nggak ada katakan nggak ada. Ada? Ayo gimana? Sudah ya. Iya. Dia udah sebutkan satu saja mukjizat Yesus untuk umat Kristen. Oke, saya orang Kristen. Kemarin saya sakit. Saya berdoa, minta penyembuhan dari Yesus, dari Tuhan. Dan saya sembuh. Jangan cerita. Nah, itu kan saya sudah bilang. Makanya abang-abang orang ini minta, abang minta itu satu mujizat bagi. Nah, saya orang Kristen nih. Saya sudah mengucapkannya itu. Saya minta yang lalu sekarang maunya kamu yang gimana? Indah, maunya kamu yang gimana? Dengar Indah. Yang saya mau tertulis dalam Bible mukjizat yang dilakukan Yesus terhadap umat Kristen. Adakah? Tidak ada. Kalau untuk tertulis terhadap umat Kristen tidak ada. Ya saya kan mengakuinya. Ada. Di dalam Alkitab kan tidak ada. Tetapi kalau mukjizat yang kita sekarang ini alami sangat banyak. Oke, sabar ya. Oke, berarti kita sepakat ya. Ternyata semua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yang tertulis dalam Bible itu tidak untuk umat Kristen, tetapi untuk umat ini kan. Ini salah berarti abangnya sudah salah. Jangan gini bang, sabar dulu, tenang. Jangan grogi. Jangan mengguling opini ke kiri atau ke kanan. Tadi abang bilang yang tertulis di dalam Alkitab ada enggak? Dan saya bilang itu tidak ada. Kalau tertulis, oh Yesus menyembuhkan orang Kristen, Yohanes 1 ayat 2 contohnya. Tidak ada seperti itu. Nah, ya udah nggak ada. Apalagi mau kita bahas? Ya iya, saya bilang nggak ada. Udah. Berarti kan karena tidak adanya di dalam Bible. Kalau untuk dulu lah. Ganti nih. Oke, silakan. Karena tidak adanya data dalam Bible di mana Yesus bermukjizat untuk umat Kristen, berarti segala mukjizat yang diceritakan dalam Bible dilakukan oleh Yesus tidak ada korelasinya terhadap umat Kristen. Nah, tadi kamu mengklaim kan bahwasanya ketika kau sakit, kau berdoa sama Yesus, kan gitu. Disembuhkan sakitmu, betul? Ya, betul, sangat betul, abangku. Oke, sekarang saya tanya, atas dasar apa kau yakin bahwasanya yang menyembuhkan sakit kau itu adalah Yesus? Nah, sebenarnya ini pertanyaan ini anak TK bisa ketawa loh, Bang, kalau pertanyaan seperti ini. Ketawa aja Dinda, kalau mau ketawa silakan, ketawa aja kalau mau ketawa. Maksudnya gini bang, kalau abang berbicara itu, abang tanya bagaimana? Coba pertanyaannya tadi coba ulangi lagi. Tadi kamu mengatakan ketika kau sakit, kau berdoa pada Yesus, lalu sakitmu sembuh, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, atas dasar apa kau yakin yang menyembuhkan sakit kau itu adalah Yesus?
Oke, pertanyaan ini saya balik dengan pertanyaan saya. Abang tahu nggak, kita orang Kristen bertuhan kepada siapa? Kepada jangan marah ya. Silakan. Oke, kepada iblis. Loh, kepada iblis. Nah kan ngaco juga abang ini rupanya ya. Lucu kan? Datanya ada dalam Yohanes 8. Ya, coba ada. Ya. Coba. Ada. Boleh kita mana? Coba tunjukkan. Ini datanya ini. Nih. Datanya coba. Nih. Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 nih, kita baca ini. Tetapi yang kamu kerjakan ialah kamu berusaha membunuh aku. Aku di sini Yesus. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak kudengar dari Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zinoi. Ini mengolok Yesus ya. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ini, si iblislah yang menjadi Tuhanmu. Bapak di sini berdasarkan Matius 11 nomor 25 adalah Tuhan. Si iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu ingin melakukan keinginan Tuhanmu. Apa keinginan dari Tuhan si iblis itu tadi? Baca dalam Lukas 4. Dalam Matius 4 ya, nomor 5 sampai 10. Di mana si iblis menginginkan supaya Yesus menjatuhkan dirinya dari atas bait Allah agar dia binasa. Selaras dengan apa yang dikatakan Yesus di awalnya tadi, berupaya membunuh Yesus. Ya, orang-orang yang berupaya membunuh Yesus, percaya dengan pembunuhan Yesus, kecelakaan atas diri Yesus, si iblis sudah menjadi Tuhannya. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sepakat nggak dengan kematian Yesus di kayu salib menebus dosamu? Sangat sepakat. Iblislah yang menjadi bapakmu, Tuhan. Fix ya. Yesus sendiri mengatakan, si iblislah yang menjadi Tuhanmu ketika kau menginginkan kematian atas Yesus. Selesai. Nah, kan, oke. Sekarang bisa saya tanggapi. Giliran saya bisa ya. Silakan, jangankan ditanggapi, dibantah pun silakan. Dibantah silakan, tapi jangan diludahin ya, jangan diludahin ya. Abang buka Yohanes pasal 1. Ya, nomor ayat 18. Tolong dibaca deh, Bang. Biar tahu. Coba. Yohanes 1 ayat 18. Silakan. Nih. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa ini? Apa ini? Bang, bukanlah orang Kristen. Kita kan sekarang ini lagi bahas kekristenan kan, abang ini kan lagi bahas Kristen nih. Jangan bicara dogma dulu. Apa yang sabar. Izinkan saya dulu berbicara, abangku. Dari tadi abang yang berbicara. Ya, sekarang giliran saya. Ingat, ini kan bukan gereja, ingat. Ya, giliran saya ya, oke ya. Gini lah bang. Tidak dibilang orang Kristen kalau dia hanya memakai kitab setengah-setengah. Jadi kekristenan itu mulai dibilang Kristen sejati itu dia melakukan firman Tuhan itu, dia menerapinya dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Nah, saya baca lagi ayat 17-18. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Penekanan lo ini bang. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Lah, di sini sudah jelas bang penekanan ini. Tidak ada seorang pun. Nah, kalau Yesus yang menyatakannya, dirinya
Nah, berarti dia sudah menyatakan kealahannya itu sebenarnya, abangku. Gimana sih? Udah. Ah, bingung. Ya, lalu mau gimana lagi? Udah. Maunya abang gimana? Udah, bisa saya tanggapi. Ya, silakan. Abangku, silakan. Sebelum saya tanggapi, saya tanya, Anda makan B2 nggak? Makan? Oke, tadi Anda katakan kan bahwasanya Anda tidak bisa dikatakan Kristen jika Anda tidak mengimani dan menggenapi apa yang tertulis dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, betul? Ya, betul. Oke, kita buka Yesaya 66:17. Yesaya 66:17. Ingat teman-teman ya, perkataan tadi ingat ya. Ingat ya. Silakan. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging B2 dan binatang jijik serta tikus, mereka semua akan dilenyapkan. Di bumi hanguskan, dibunuh sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang saya tanya, di mana alamat rumahmu? Di mana alamatmu? Aduh, abang, dari sinilah saya bisa bilang abang ini tidak memahami konteks Alkitab. Tidak sama sekali memahami firman Tuhan yang hidup, Bang. Oh, gimana sih? Abang itu berbicara dalam kitab perjanjian lamanya saja. Sementara perjanjian baru itulah yang diturunkan dari Yesus Kristus. Itulah yang menggenapi firman itu. Di sana kita tidak ada larang-larangan, Bang. Lantas mau apa lagi? Beginilah kualitas Kristen kalau ditunjukkan Bibelnya, dibantahnya. Ya, jangan diludahi Bibelnya ya, jangan. Mulutmu sendiri, muncungmu sendiri tadi yang bilang, nggak bisa dikatakan Kristen kalau dia tidak mengamalkan dan mengimani apa yang tertulis dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, pemakan B2 itu kata firman Tuhanmu itu harus dibinasakan. Lalu kau katakan nggak bisa kau pahami Bibel, ya bisa. Apapun ditunjuk samamu akan bisa kamu memahaminya, karena apa? Kau gunakan dustamu. Makanya kau masih Kristen. Dengar dulu Dinda, kau itu masih Kristen bukan karena kau mengimani Bibel, ya bukan. Karena apa? Karena kau membantah Bibel. Mas sendiri yang ngomong kayak gitu tadi kan. Gak bisa dikatakan Kristen kalau nggak mengimani dan mengamalkan KPR, perjanjian lama maupun perjanjian baru kan. Kutunjukkan nama kau ayat itu, mengelak kau. Makanya syarat oten ada dua hal. Yang pertama, tiga hal. Yang pertama, bantah Bibel. Yang kedua, pintar berdusta. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini yang paling penting teman-teman. Ya, harus gila. Nggak cair, Bro. Diberkatilah kau, Bang Husein. Diberkatilah istrimu, Bang Husein. Baru kau sama anak istrimu aja, Bang. Gimana? Silakan, Rey. Bantah Bibelnya. Jangan diludahin, Ber, ya. Silakan. Makanya saya bilang abang orang ini cuman itu doang yang mau dibahas. Yang abang tahu pemahamannya itu. Sementara saya sudah bilang bukan orang Kristen kalau tidak menerapkan baik-baik firman yang di dalam perjanjian baru. Jangan tekan-tekan ketawa kotor. Bingung kan? Nah, gimana diskusi macam apa ini? Ini nggak mampu orang ini, kelihatan nggak mampu kau, Bang. Silakan, Rey. Kau kasih kesempatan membantah Bibelmu. Saya langsung ya. Coba abang buka Markus 7 ayat 19. Coba abang buka Markus 7 ayat 19. Tunggu, abang buka Markus 7 ayat 19. Jangan buka-buka. Buka dulu. Dengar dulu. Spartogi. Coba kalian banyak yang murtad. Kalau memang gara-gara kami banyak yang murtad, putarlah video debat kami di gereja. Coba dulu, jangan dulu ngomong-ngomong. Cobalah, kalau sekarang giliran saya kan, diaminlah dulu itu sound-soundnya itu. Jangan dulu, diamin dulu sound-soundnya itu. Bantah Bibelnya, jangan diludahin ya.
Coba dengar dulu dah. Iya, iyalah, diskusi macam apa ini? Diskusi itu harus memberikan orang lain untuk berbicara kesempatan. Gimana mau bicara? Dikit-dikit. Aku kasih kau waktu 10 menit untuk bicara. Silakan. Bantah dulu, silakan. Bantah, tapi jangan diludahin ya. Janji dulu, jangan diludahin ya. Janji dulu. Dengar. Janji. Markus 7 ayat 19. Dengar dulu. Janji ya, jangan kau ludahi Bibelmu ya. Ya elah, itu aja bahasamu bang. Iya, kecil mah bisa ngomong gitu. Karena yang sebelumnya iya, teman-teman Kristen itu diludahin saya mau ngomong. Gimana sih? Ya, janji dulu. Gimana sih? Ya. Janji dulu. Saya mau ngomong nih. Ya udah, jangan ludahin ya, jangan ludahi Bibelnya, silakan. Ya elah. Sudah ya, saya ya. Oke. Tadi yang di Yesaya itu si abangku yang paling pintar ini membahas hanya di situ saja. Sementara kita nih orang Kristen yang dinamakan Kristen sejati, Kristen yang betul-betul Kristen itu bukan cuma di perjanjian lama doang, abangku. Tahu nggak lo? Kita harus mengerti dalam penulisan kita perjanjian baru. Coba buka deh di situ Markus 7 ayat 19. Sebab yang masuk itu tidak masuk ke dalam hatinya, tetapi ke perutnya, dan kemudian keluar ke dalam jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal. Di mana di Mazmur itu perkataan Yesus? Di mana di situ Yesus mengatakan? Batak mualaf, kau dengar. Batak mualaf, kau dengar. Di mana? Kau ini. Iya, tadi kau bilang Yesus yang mengatakan. Itu di mana di Mazmur ada ayat Yesus yang mengatakan? Markus 7 ayat 19. Coba kau buka Markus 7 ayat 19. Dengar enggak kau tadi? Iya, kau tapi salah. Gimana sih ya? Inilah tanda-tanda orang yang betul-betul hanya ingin seolah-olah sudah paling benar di dunia ini, sudah paling betul. Baca Markus 7 ya. Ya, jadi itu kan tadi saya bilang Markus 7 ayat 19. Coba buka lagi 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Sekali lagi saya ulangi ya, soalnya Batak mualaf nih kayak gimana ya, pendengaran lah atau apa ya, saya juga gak tahu. 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Karena semua yang diciptakan Allah adalah baik, tidak ada satupun yang haram. Dengan ucapan syukur, segala sesuatu boleh kita makan, sebab semua makanan menjadi halal oleh firman Tuhan dan oleh doa kita. Sudah jelas ya? Oh, berarti satu semuanya lagi. Halal ya? Sabar. Dengar dulu. Ya gimana sih? Dengar ini dulu. Dinda jangan marah-marah. Nah, Batak malam ini dengar dulu. Dinda jangan marah-marah. Roma 14 ayat 20. Dengar dulu. Kopal Bang Paru. Roma 14 ayat 20 jadi kau jangan panjang-panjang. Astagfirullah. Tunggu dulu yang kau baca itu tadi. Tunggu dulu ku tanggapin. Oh, silakan. Ini bukan gereja, Dinda. Ini berarti semua boleh dimakan ya? Semua makanan. Semua makanan. Itu Timotius itu perkataan siapa? Iya, Timotius perkataan siapa lah? Iya. Iya, Timotius itu perkataan siapa? Jangan dulu Timotius perkataan siapa, jangan dulu itu. Iya. Aku nanya Timotius itu perkataan siapa? Jangan dulu, nantinya melenceng lagi kemana? Nanti aku nanya Timotius itu perkataan siapa? Nah, kau baca dulu sendirilah di situ. Jadi dia bawa Timotius. 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Iya, itu Timotius itu perkataan siapa? Timotius itu perkataan siapa? Ya firman. Aku nanya perkataan siapa? Paulus. Nah, berarti yang memperbolehkan makan semuanya Paulus, bukan Yesus. Nah, kalau dengerin, kalau kau mengikuti kata si Paulus, berarti kau membaca Biblemu di mana dikatakan dilarang makan B2. Iya,
Paulus memperbolehkan memakan semuanya, tapi di perjanjian lama dikatakan dilarang makan B2. Itu gimana, Re? Lah. Ini kamu yang di perjanjian lama itu perkataan Tuhan. Di perjanjian lama itu perkataan Tuhan. Sementara Timotius itu perkataan Paulus. Berarti kau lebih mendengarkan Timotius daripada itu. Berarti kau lebih mendengarkan Paulus daripada Tuhanmu. Iya. Iya. Tidak connect sama sekali kamu dari tadi. Kok tidak connect? Di Timotius apa yang di Paulus mengatakan semuanya boleh dimakan. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Tuhan kau melarang memakan B2. Berarti kau lebih mengikuti Tuhan kau apa sih Paulus? Oke, sudah. Saya bisa jawab. Apanya sudah? Ya, sudah ya. Silakan. Oke, sudah. Sekarang saya tanya. Jawab dulu, kau mengikuti Tuhanmu apa Paulus? Saya mengikuti Tuhanku karena tuh firman semua tulisan. Kenapa Tuhanmu dilarang makan B2? Kenapa kau ikuti Timotius boleh kau makan? Nah, kau perlu tahu. Para penulis itu, setiap penulisnya yang sudah diilhamkan. Penulisan yang sudah diilhamkan itu dari Allah. Makanya kita bilang dalam kebenaran itu. Lah tadi kau bilang itu perkataan Paulus. Timotius, kau katakan itu perkataan Paulus. Kenapa sekarang kau tuh sudah diilhamkan? Omongan kau bisa konsisten nggak? Omongan kau bisa konsisten nggak? Tadi kau mengatakan itu perkataan Paulus. Ini saya baru mau jelaskan. Iya, ini saya baru mau jelaskan. Tenang. Anda harus tahu dulu, bukanlah orang Kristen kalau tidak bilang bahwa firman yang hidup itu adalah kebenaran yang hidup. Firman yang hidup adalah semua tulisan yang tertulis di situ adalah firman yang hidup, bukanlah orang Kristen. Dan di mana tertulis di situ firman yang hidup? Di mana di Timotius itu tertulis firman yang hidup? Jangan kau tambah-tambahi Bibelmu. Jangan kau tambah-tambahi. Di mana di Timotius itu firman yang hidup? Ke kamu yang tidak mengerti ini loh. Bagaimana sih kamu tertulis? Saya akan menjelaskan di mana tertulis dulu. Di mana tertulis apanya? Yang mananya? Firman yang hidup di Timotius itu di mana tertulis firman yang hidup? Ya elah. Tadinya saya ngomong tadi kau bilang. Ya iyalah. Gini maksud saya. Tadi kau bilang itu firman yang hidup. Timotius aja sama diulang gitu bertentangan. Tuhanmu melarang kau makan B2, tapi kata Paulus kau boleh memakannya. Mana kau ikuti Paulus apa Tuhanmu? Itu aja kau udah kontradiksi, udah tidak konsisten. Bukan tidak konsisten, karena kalian memang kan tidak mau mengakuinya. Bagaimana mungkin? Karena kalian kan tidak mengakuinya. Kalian itu seolah-olah mengatakan bahwa yang paling benar. Kalau Paulus yang ngomong kau percaya nggak? Selagi itu tertulis di dalam Alkitab saya percaya. Karena percaya nggak? Iya, saya percaya 100%. Saya percaya. Tadi kau katakan apa yang dituliskan oleh Paulus itu adalah firman Tuhan, betul? Iya, betul sekali. Oke, kalau Paulus mengatakan apa yang dia tulis ya bukan firman Tuhan, kau percaya nggak? Di mana itu? Percaya nggak? Di mana itu? Hari ini Bang Faru akan buktikan kembali kepada teman-teman. Buktinya, salah satu bukti kembali, kenapa si Ray dan teman-teman yang lainnya masih Kristen? Karena memang mereka nggak tahu Bibelnya. Nah, dari 2 Korintus dari 11, sini kan saya silakan. 2 Korintus 11 nomor 17. Kembali nanti ku bisa katakan sama Murray ya, silakan dibantah tapi jangan diludahin ya, nggak boleh ya. Ya ilah, itu aja bang yang kau tahu. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang BODOH yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Silakan dibantah Bibelnya, Ray. Tapi jangan diludahin ya, silakan dibantah lagi. Sebelum dibantah si Re, aku ingatkan kau ya Re ya. Tadi kau bilang ini firman Tuhan.
Tadi kau bilang Re, ini firman Tuhan kan tertulis di dalam Bible itu firman Tuhan dan sudah diilhamkan langsung dari Bapa, ya kan? Berarti si Paulus perkataan si Paulus tadi di 2 Korintus berapa tadi, Bang? Berarti perkataan si Paulus tadi sudah diilhamkan dari Bapa. Ya, silakan ke Rea. Ini sudah diilhamkan dari Bapa ya Rea. 2 Korintus berapa tadi ya Bangko? Coba. Ini aku jawab. Ini aku kasih tahu. Nah, simak teman-temannya. Kali pertama dia membaca kitab ini, dalil yang ku kasih ini, tapi nanti pinter kali dia menafsirkannya, Bang. Gak percaya kalian? Kita buktikan. 2 Korintus 11 nomor 17. Tengoklah. Kali pertama dia baca ini, nggak tahu dia kan? Tapi pinter kali nanti dia menafsirkannya. Ngarang dia nanti, tengoklah. Ayatnya aja nggak hafal dia kan? 2 Korintus 11 nomor 17. Silakan Rey. Nanti fasih kali dia. Gitu loh. Menafsirkannya, mengartikannya fasih kali dia nanti. Itu luar biasa. Yang lebih kerennya Bang Paro, ini sudah diilhamkan dari Bapa. Apa yang tertulis dalam Bible sudah diilhamkan langsung dari Bapa. Gimana saya ya? 2 Korintus 11 tadi Abang ya? Abang bilang 2 Korintus 11 tadi ya Bang? Nomor 17. Ayat berapa? Ayat 11. 17. Oh, nomor 17. Apa yang aku sekarang katakan? Yang tungkian siapa Re? Tadi kau bilangin aku kan? Sekarang yang tungkian kau kan Re? Udah 3 kali loh Bang Paro bilang itu 2 Korintus 11 nomor 17. Tapi gak denger kok kan? Makanya kalau punya duit kau 5.000 beli korek kupingnya Re, korek kuping kau dalam-dalam. Silakan Rey, dibaca Dinda, silakan. Dibaca, silakan dibantah, jangan diludahin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Rey. Apanya si Rey ini? Ya sabar, ini saya lagi cari Bang. Dengan sangat ya Bang Faruk, sambil tunggu si Rey ya, kita bincang-bincang yang lain lah. Ya, Nathanael ini Islam Kristen? Kristen Bang. Sabar dulu ya Dinda Nathanael ya. Si Rey-nya membaca dulu ya, nanti dia marah. Yang gantinya Horas. Ya Horas, marah dia nanti. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermega. Nah itu ya Bang. Nah, lalu apakah dengan penulisan ini saya bisa bilang, oh ini bukan firman Tuhan, semua yang tertulis ini bukan firman Tuhan? Begitu maksud Abang ya? Di situ dikatakan apa yang kusampaikan. Iya, lalu sekarang saya mau tanya, lalu dengan penulisan ini, ya sabar dulu. Lalu dengan penulisan ini, lalu Abang dengan penulisan yang ada ini, Abang mau bilang supaya saya ini mengatakan bahwa ini bukan firman Tuhan, gitu ya Bang ya? Oke, saya tanggapin ya. Gitu kan maksud Abang? Saya sudah nangkap maksud Abang. Saya sudah nangkap. Sebelum Abang ke sana, saya sudah ke situ dulu. Gini loh Bang. Abang bertanya semua ke orang Kristen yang betul-betul Kristen. Coba tanya deh. Apakah tidak semua yang ada di Alkitab itu firman Tuhan atau bukan? Kalau dia bilang apa? Coba Bang, tanya, cari tahu Bang. Makanya saya sudah tahu arah dan tujuan Abang. Abang mau ini, saya harus bilang ini bukan firman Tuhan kan? Itu saya sudah tahu tujuan kamu Bang. Sebelum kamu ke sana, saya sudah duduk di sana. Aneh-aneh aja Abangku ini. Lalu dengan penulisan ini lalu saya bilang ini bukan firman Tuhan gitu. Oke, saya tanggapi Dinda ya, kita pelan-pelan ya. Karena gini ya. Jangan kamu tertawai Bible. Santai aja. Gitu, ya. Jangan ditertawai Bible-nya. Oke. Di situ tertulisnya ya, apa yang kusampaikan kepadamu. Ku di situ apa? Ku di situ siapa? Paulus kan? Apa yang disampaikan Paulus kepadamu bukan bukan yang kudapati dari firman Tuhan. Bukan didapati dari firman Tuhan. Apa-apa yang menjadi penyampaian Yesus Paulus di dalam Bible kalian terdiri dari 13 kitab. 13 kitab yang merupakan penyampaian. Nggak usah dikasih sound tepuk tangan, sudah tahu 13 kitab. Iya, yang disampaikan oleh Paulus sendiri menegaskan itu bukanlah firman Tuhan, tapi dari orang yang BODOH yang berkeyakinan hidup bermegahan. Kontradiksi
apa yang disampaikan Paulus ini dengan apa yang kau katakan tadi ketika kau membacakan kitab Timotius. Kau katakan firman Tuhan. Kitab Timotius itu juga bagian kitab tulisannya Paulus. Itu bukan firman Tuhan, Dinda. Nah kan saya sudah tahu. Ini setiap orang-orang abang ini gini bang, sabar ya. Jangan kejang dulu. Saya sudah paham maksud dan tujuan abang-abang ini. Jangan kejang dulu bang. Kau yang kejang. Orang-orang abang ini maunya kita itu sebagai orang Kristen jangan kitab Timotius bahagian dari salah jangan satu. matikan dulu mic saya bang. Jangan matikan dulu mic saya bang. Dinda, kau tadi saya sudah tahu maksud dan tujuan abang. Begini. Kau 10 menit tadi ku kasih ngomong, aku diam, bener nggak? Diam aku tadi kan. Ku pegang cakapku, ku hitung waktunya 10 menit. Walaupun oke siap. Oke saya dengar. Oke siap. Oke saya siap. Ya. Saya dengar bang. Silakan bang. Silakan. Kasih kau ngomong 10 menit tadi, ya. Ya silakan. Kitab Timotius itu bahagian dari perkataan Paulus yang tertulis dalam kitab disebut dengan kitab Timotius, di mana kitab itu dikirimkan Paulus untuk orang-orang di Timotius. Sementara tadi ku dengar kau menarasikan kitab Timotius itu firman Tuhan. Sementara si penulis sendiri mengatakan apa yang disampaikannya dalam bentuk kitab itu bukanlah firman Tuhan, tapi dari orang yang BODOH yang berkeyakinan hidup bermegahan. Terjadi kontradiksi ini antara statementmu dengan pernyataan Paulus itu sendiri. Maka muncul sebuah polemik, di mana polemik ini mencari tahu yang benar siapa, statementmu atau perkataannya Paulus. Silakan didiskusikan. Mana yang benar, statementmu atau pernyataan sudah Paulus? Ya. Saya ya bang ya. Halo, abangku. Bisa. Baru dengar. Bang, sekali lagi saya sudah bilang sama orang-orang abang ini memang tujuannya hanya itu aja, itu aja. Di dalam komal memang tujuan kalian ini supaya kami tuh seolah-olah janganlah mengakui Alkitab itu adalah firman Tuhan. Seolah-olah kan begitu itu tujuan-tujuan kalian ini. Dan bagaimana mungkin saya yang benar-benar seorang Kristen, bagaimana mungkin saya bilang ini bukan firman Tuhan, bang? Kan lucu. Betul enggak? Kan lucu. Coba, masa saya orang Kristen saya bilang, oh iya bang, itu bukan firman Tuhan, itu salah. Kan tidak mungkin, abangku. Abang gini gimana tujuan abang? Saya belum abang ke sana, saya sudah bilang, saya sudah duduk di sana, saya sudah tahu arah dan tujuan abang ini loh. Jadi bang, kalau untuk berbicara tentang firman-firman, saya sangat tidak setuju bang. Kalau abang bilang itu bukan firman Tuhan, karena semua yang tertulis di dalam Alkitab saya dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan segala macam, itu adalah firman Tuhan. Jelas bang? Abangku jelas? Ya udah mau gimana lagi? Jadi jangan bilang ini bukan firman Tuhan. Iya, bagi pandanganmu itu bukan firman Tuhan. Tetapi bagi pandangan kita orang Kristen yang betul-betul Kristen sejati, itu semua yang diilhamkan Allah, yang ditulis dalam Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Oke, berarti kau yang benar. Berarti benar perkataanmu yang benar kan, Rey? Jain tidak babak setia. Perkataanmu yang benar kan, Rey? Ya itu benar-benar firman Allah, bang. Nah, ya udah nggak masalah. Aku nggak mau. Ya iya. Statementmu udah selesai. Aku tidak menggugat statementmu karena terjadi kontradiksi antara perkataanmu dengan Paulus. Maka dari narasimu sendiri menyatakan kau yang benar, Paulus yang berdusta. Habis. Mengatakan bukan firman Tuhan, bukan aku. Bukan kau yang benar, Paulus yang berdusta, abangku. Tadi itu saya sudah paham maksudnya apa. Saya sudah paham. Saya sudah. Lah salahku di mana? Udah kebenarkan kau loh. Saya sudah paham bang, maksud abang. Saya sudah paham. Peluru yang abang tembak itu abang mau karena pasti sasaran. Tapi kan saya tidak menerima. Diam dulu Nathanael. Apa Ray? Si Nathanael dulu ngomong. Nathanael. Oke siap bang. Silakan. Halo Nathanael.
Siapa tadi namanya ini? Dia mau ngomong dari tadi nih. Nathanael, saya rasa saya cukup objektif teman-teman ya. Saya cukup adil. Saya nggak intervensi jawaban Shirelo. Saya nggak menggugat jawaban dia gitu loh. Saya nggak menggugat pernyataan dia. Ketika dia menyatakan statement dia yang benar, bahwasanya apa yang tertulis di Bible tadi adalah firman Tuhan, nggak ada yang nggak firman Tuhan. Berarti yaudah kau benar, tapi konsekuensinya Paulus berdusta. Karena yang mengatakan bukan firman Tuhan, bukan aku, Paulus dalam 2 Korintus 11 nomor 17 tadi gitu loh. Nah, kan, udah kembali lagi ke selesai. situ, nah, kan, kembali lagi ke situ. Abang tuh, saya sudah paham maksud abang. Abang itu maunya kita bilang, oh iya bukan firman Tuhan tuh, itu tulisan Paulus. Oke, ya udah ya, berarti kita nggak lagi dibahas itu. Aku membenarkan kau. Cemana statementmu ku benarkan, kok kau gugat aku, cemana sih? Aku membenarkan statement kau loh, tidak mengkritik, bahkan tidak menggugat statement kau. Ku benarkan statement kau. Kau pun udah berkeraskan menyatakan benar, ya udah kau yang benar, Paulus yang berdusta, habis. Oke, Nathanael, silakan Nathanael. Ya, siap Bang Pak. Ya, silakan, yang mana mau Anda tanggapin? Si Ray sudah menyatakan dialah yang benar. Apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 17 tadi adalah dusta. Saya tidak bilang Paulus adalah dusta, Bang. Di sini tadi saya tidak bilang Paulus yang apa yang dikatakan Paulus adalah dusta. Saya tidak bilang begitu, abang. Ini kan, abang ini yang aneh-aneh, sangat-sangat aneh, sangat-sangat kejang-kejang kan, gitu bang. Maksud saya, abang kan seolah-olah tadi, gini loh bang, abang kan itu dari saya kan sudah bilang, orang abang ini seolah-olah mau saya untuk mengakui bahwa yang tertulis itu bukan firman Tuhan, maunya abang kan begitu. Tapi saya tidak menerimanya, saya tidak mau, karena yang saya tahu Alkitab itu adalah firman Tuhan. Gimana mungkin saya sebagai Kristen berkata, oh iya bukan firman Tuhan, kan tidak mungkin. Pelan-pelan kita ya, Ria, pelan-pelan gitu. Dan pelan-pelan bukan berarti saya bilang Paulus salah, tidak. Ya, tidak bilang Paulus salah. Pelan-pelan kita ya, Ria, pelan-pelan. Oke, dalam 2 abangku yang baik hati. Dalam 2 Korintus 11:17 ia mengatakan apa yang disampaikannya itu bukanlah firman Tuhan. Saya atau Paulus? Bagaimana sih Bang Faru ini? Saya yang bertanya. Saya kan mau silakan Bang Nata dulu, Bang Nata aja dulu Bang. Bang Nathaniel mungkin mau. Iya. Itu apa temanya ini Bang Faru? Sebut satu mukjizat yang dilakukan Yesus untuk umat Kristen. Untuk umat Kristen atau untuk pengikutnya? Apa? Itu kan berbeda itu Bang. Untuk umat Kristen atau untuk pengikutnya pada zaman itu? Emangnya Kristen bukan pengikut Yesus? Ya, artinya kan kalau kita bicara sekarang kan tidak mungkin kan. Jadi kita tetap Kristen itu pada pengikut Yesus enggak? Pengikut Yesus. Nah, makanya saya tanya, sebut satu mukjizat yang dilakukan Yesus untuk umat Kristen. Apa yang salah sih? Ya di mana? Mau secara logika apa, secara lisan begini atau secara tertulis? Secara tertulis dalam Bible, Yesus pernah melakukan mukjizat untuk umat Kristen. Untuk pengikut Kristus kali. Iya. Untuk pengikutnya kali ya. Saya tanya lagi kembali. Saya tanya kembali. Ya. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Oke, kan nggak ada yang salah ketika aku bertanya sebut satu mukjizat Yesus untuk umat Kristen. Nggak salah kan? Adakah pernah Yesus melakukan mukjizat? Pertanyaan yang mungkin mengarahnya ke untuk saat ini, tapi kan banyak. Enggak, Dinda Nathanael, Anda mau menyatakan apa? Anda mau menyatakan apa? Anda mau menyatakan begini kan? Ya, mana mungkin Yesus melakukan mukjizat untuk umat Kristen sementara ketika Yesus hidup Kristen belum ada pada saat itu, betul? Ya, seperti itu. Betul? Nah, berarti fix Yesus tidak pernah mengenal umat Kristen. Selesai. Ya, itu poinnya.
Iya, Poinnya karena tuh di memang Kristen situ kan. gitu loh. Tapi kalau kalian Iya, mengklaim gini, kalau sama halnya gini, Dinda, aku mengklaim mengatakan aku mengenal Oke. Bapak Prabowo. Sah-sah saja klaimku gitu loh. Tapi selama Bapak Iya. Prabowo, selama tidak ada data yang bisa kutunjukkan, bukti yang kutunjukkan bahwasanya aku pernah bertemu dengan Bapak Prabowo, Bapak Prabowo pernah melakukan sesuatu atau berkata sesuatu untuk aku, gitu loh. Tidak bisa kutunjukkan itu. Apa yang kukatakan hanya angan-angan kosong belaka. Nah, sama halnya ketika kalian mengaku-ngaku pengikutnya Yesus, kalian mengaku-ngaku menuhankan Yesus, dari apa yang kita kaji di awalnya tadi membuktikan bahwasanya Yesus itu tidak pernah bermukjizat kepada umat Kristen, karena memang pada saat itu Kristen belum ada pada saat itu. Apa yang menjadi iman kalian hanya omong kosong dan juga mimpi belaka. Karena apa? Karena ternyata fakta dan data menyatakan Yesus tidak pernah mengenal iman Kristen, dan hak kalian mengeklaim mengaku-ngakui bahwasanya kalian mengenal Yesus dan kalian pengikut Yesus. Tapi perlu kalian ketahui, apa yang kalian imani dan kalian katakan itu hanyalah cinta yang bertepuk sebelah tangan atau omon-omon, angan-angan belaka. Begitu. Selesai diskusinya kan? Ya, kan begini Bang Paru, itu kata Kristen itu kan orang-orang yang di luar dari orang yang percaya Yesus pada saat itu. Jadi makanya muncul kata Kristen yang Siapa yang noise nih? bahwa Waalaikumsalam Bang Muhammad. Nggak ada noise tadi, Nathanael. Lanjut. oh itu kan waktu Yesus mengajar di dunia kan belum ada itu yang namanya Kristen. Kristen, iya. Karena ya betul. Jadi yang kita pedomani di situ kan orang-orang yang percaya Yesus pada saat Bang Nathanael, kuatin sedikit volumenya Bang. gimana? Volumenya kurang kencang Bang. Kurang kencang ya. Suaranya kuatkan gitu. Oh iya, jaringan mungkin ya. Bukan jaringan, suara Dinda terlalu pelan. Kamu kuatkan. Agak tempelkan ke mulut sedikit. Suaramu jelas, tapi kurang kencang. Sudah kencang ini, sudah kencang sekali. Sudah banyak orang dengar. Iya. Udah nggak apa-apa, kita Oke, paksa kayak aja. gini, dekatkan HP-mu. Dekatkan Kita paksa aja HP-mu. lah. Ke mulut sedikit agak tempelkan. Kita paksa aja lah bisa mendengarkan. Silakan Nathanael, lanjut. Oke. Jadi kata Kristen itu kan belakangan baru ada Bang ya. Kita harus garis bawahi itu. Itu pun juga bukan pengikut Kristen yang Kristus yang menyebutnya Kristen, tetapi orang-orang yang di luar orang-orang yang di luar yang tidak percaya Yesus pada saat itu yang menyebut pengikut Kristen Kristus itu adalah Kristen. Ya, air dong, Gitu. diperkiat sudah Bang lampu. Nah, jadi yang sampai saat ini kita sebagai pengikut Kristus, nah itulah yang disebut Kristen sampai sekarang. Itu harus kita pahami tuh. Memang Oke. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Oke. oh umat saya namanya Oke. Kristen. Oke, Tidak saya ada tanggapin itu. ya. Saya tanggapi Tapi ya. Orang-orang, Saya tanggapin ya, boleh? ya boleh. Oke, tadi Dinda mengatakan kata Kristen itu ya baru ada belakangan. Betul? Ya betul ya. Ya. Nah, yang mengadakan kata Kristen itu siapa? Ya orang-orang yang di luar dari yang percaya Kristus Yesus Siapa? pada Saya saat sebut itu. siapa loh, Dinda. Ketika saat ada pertanyaan yang diawali dengan kata siapa, harusnya jawaban itu diawali dengan sebuah nama. Karena aku katakan Ya, siapa, orang-orang. Kan saya bukan bilang kenapa atau di orang-orang. mana, tapi siapa. Itu kan saya bilang orang-orang, artinya orang yang tidak percaya Yesus pada saat itu. Iya, Menyebut siapa yang menyebut orang-orang itu adalah Kristen, yang menyebut orang-orang itu adalah Kristen siapa? Kalau kamu tidak bisa tunjukkan data, Ya. saya kasih data, boleh? Itu di Antioquia Bang. Iya, kalau Ya, kamu di tak bisa Antioquia tunjukkan itu. data, karena abangmu ini sebelum Islam mempelajari Bible bertahun-tahun. Oh begitu ya. Iya. Iya, Kalau iya, kamu iya, tidak iya. punya data, Berarti, Babang baru kasih data, mau boleh?
Boleh saya potong sedikit? Oke, silakan baca KPR 11 nomor 26. Maaf ya. Baca KPR 11 nomor 26. Maaf ya. Ya, saya mu'alaf. Tunggu. Saya mu'alaf 12 tahun yang lalu. Mu'alaf. Baca Iya. KPR 11 Sudah nomor lama, 26. Bang. Dinda, silakan dibaca KPR 11 nomor 26. Siapa yang menyebut iman Kristen menyebut Kristen itu tadi pertama kali? KPR 11 nomor 26. Silakan Dinda Natael. Si Ray pun boleh bacakan, silakan. Memang benar apa yang dikatakan Natael benar, ya. Ini adalah bukti berikutnya bahwasanya Yesus itu tidak mengenal iman Kristen. Karena memang kata Kristen itu ada, ya, diadakan ya setelah Yesus itu tidak ada lagi di bumi ini. Dan yang mengadakan itu siapa? Ya, itu betul. KPR Ya. 11 nomor 26, siapa? Untuk kali pertama mereka disebut dengan Kristen. Siapa yang mengatakan mereka, mengesahkan mereka Kristen? Siapa? Nathanael? Masih duka paru babi. Aduh, bukan nanti rungkat ini. Siapa nek kan ini? Aduh, terkejut aku bah. Aduh, gara-gara dia typing katanya gini paru bujang. Jangan dinaikkan itu. Ini komal kita bukan anti rungkat. Kalau anti rungkat naikkan dia nggak apa-apa. Enggak, kenapa dia kalau sama aku sensi kali, sama aku baik dia. Aku kan ada yang kedua, cintanya aku tolak. Hati-hati ini nggak anti rungkat ya. Putus suara sama Bang Paru. Siapa namamu tadi? Sinovika. Kenapa sama dia Cek, sensi ini jelas. kali, sama aku dia baik. Udah jelas. Istilah Kristen itu Iya. pertama kali muncul dan tercatat dalam kitab di Antioquia. Ketika para pengikut Yesus disebut Ya, siapa? Kristen, itu kalau nggak salah di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Iya. Siapa yang pertama kali menyebut mereka itu Kristen? Paulus, Barnabas, di Antioquia. Paulus. Jadi harusnya kata Kristen itu Halo, bukan selamat siang. Yesus, akan tetapi pengikut Paulus. Karena Kristen itu adalah murid-muridnya Paulus. Paru. Diam dulu Dinda PHD, diam dulu Dinda, gantian ya. Karena ya Kristen, karena Paulus lah dalam KPR 11 nomor 26 Kristen. menyebut murid-murid itu dengan Kristen, maka Kristen itu artinya bukan murid-murid Yesus tapi murid-muridnya Paulus. Karena murid itu kali pertama dikatakan Paulus Kristen. Jadi jangan katakan lagi Kristen itu pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Kan, kembali lagi kan, kan sudah saya tahu. Boleh Si saya abang ini, abang Oke. Bang Faruk ini, gini-gini Boleh- terus boleh dia saya- nih. Sabar, Dinda. Jalan tujuannya, boleh tujuan saya abang itu bertanya? cuma gitu-gitu doang. Serius Gimana loh. sih, abang mau Gitu bertanya? aja. Rey. Dari Sabar, Rey, tadi sabar, saya Rey. sudah lihat tujuannya itu aja. Sabar, Rey. Jangan ada kuasa iblis. Nggak usah, Rey. Sama si Faruk ini harus kenal dulu. Nah, silakan DPHD, silakan kalian dulu yang PHD, berbicara. Silakan. selamat bergabung Islam Kristen PHD. Saya Kristen saya. Oke, mau menanggapi diskusi kita tadi, dua Kristen di atas itu. Bang, Enggak, kencangkan ini suaranya Bang dikit biar kita bisa menerimanya Bang. Sekali. Dengar Ini- dulu, ini- Rey, ributnya nih Korey. Bukan Bang, saya bilang sama Bang TPHD Bang untuk keraskan suara Bang, kencangkan suaranya dikit. Bang PHD ini Bang, bukan bilang sama Bang Faruk. Bang THD Saya- ini untuk buatkan suara biar bisa dengar. Iya, iya. Saya mau bertanya, ini room Kristen atau Islam, Bang? Room Islam, Dinda. Oh, berarti saya bertanya tentang Islam boleh? Oh, kalau mau bertanya tentang Islam, kamu kalau nggak on cam siap bertanya silakan turun. Artinya kamu belum paham Al-Quran ya. Pakai persyaratan ya. Jadi gini, aku boleh jujur PHD. Boleh jujur. Kenapa harus ada persyaratan? Jadi gini PHD. Aku akui,
ya, berlangsungnya Komal ini dimulai dari handphonenya, paketnya sampai makan siangku itu dibiayai oleh si Gondrong. Temanku si Gondrong inilah yang menjadi donatur atas kegiatan ini. Saya tidak mengerti maksudmu. Ini makanya coba dengarkan biar kamu ngerti, dengarkan sampai selesai biar kamu ngerti. Apakah benar ya? Muhammad itu adalah pedofilia? Aduh. Kok kayak gitu sih diskusinya? Baru. Kok abang ini main turunin aja bang, gimana sih bang? Baru. Ya kalau aku bilang gitu, apakah benar Yesus itu pedofilia? Terima nggak kalian? Abang Paru. Masih dengar suara saya, Abang Paru? Cek, dengar suaraku? Dengar Bang Paru. Nah, jadi gini Nathanael ya, sama Ray, sama teman-teman yang di bawah. Kenapa aku bikin aturan ini? Karena itu permintaan si Gondrong. Kalau aku langgar nanti aturannya, kutuknya aku nanti. Oke. Kita terima itu Bang Paru ya, artinya Paulus yang memberi nama Kristen ya. Begitu ya. Kita terima dengan lapang dada itu ya. Tapi itu kan cuma nama doang ya, nama. Sekarang gini. Nama doang itu. Sekarang gini. Ya. Ketika kamu yang itu memberikan nama saja. Iya, nama oke. Ketika kamu yang memberikan nama anakmu Anton. Ketika kamu yang memberikan nama anakmu Anton. Anton itu anakmu atau anakku? Anton kan banyak, pasti banyak yang punya nama itu Anton. Tidak, begini loh. Bukan cuma bapak saja. Yang lain. Bukan cuma satu orang yang punya nama itu Anton. Begitu. Saya sudah objektif. Dengar narasiku. Narasiku ini objektif, tegas ini. Oke. Ketika kau memiliki anak, lalu anakmu itu kau beri nama Anton. Si Anton anakmu itu yang kau beri nama Anton, itu anakmu atau anakku? Ya itu kan sebenarnya anda seperti itu pemahamannya kalau kita kembali ke masalah anak pun ribet. Anak pun ribet. Ya. Anakmu Bang Nathan. Serba susah. Anakmu Bang Nathan itu anakmu berarti Bang. Maksud Bang Faruk itu tadi loh. Berarti itu anak Bang Nathan, Bang. Iya betul. Iya saya tahu maksudnya. Saya tahu maksudnya itu karena dia kan seakan-akan Kristen itu langsung dijadikan patokan bahwa karena Paulus memberikan nama Kristen kepada pengikut Yesus Jangan Kristus. Kesana dulu kita, Dinda Nathan. Jangan kesana dulu. Itu kan kita fokus dulu. Itu. Bukan. itu analogi loh Dinda. Dalam analogi saja kau sulit mengakui anakmu. Bagaimana lagi kita lanjut diskusinya? Ulangin Nathan ya. Ketika kau punya anak yang dilahirkan istrimu, lalu anakmu kau beri nama misalkan Anton. Nah, ya Anton yang anakmu itu apakah anakku? Ya anak saya lah. Anakmu. Iya. Berarti ya jika kita komparasikan ketika Paulus sendiri yang telah mendeklarasikan murid-murid disebut dengan nama Kristen dan kau di awal sudah mengakui nama Kristen itu belum ada ketika Yesus hidup di dunia, berarti Kristen itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Murid Yesus atau murid Paulus? Yesus. Pengikut Yesus. Oke, kasih Yesus. Satu ayat dalam Bible. Aku cukup objektif ya. Ya, coba sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyebut pengikutnya itu dengan sebutan Kristen, atau dia menyebut murid-muridnya itu dengan sebutan Kristen. Di mana datanya? Gak ada datanya. Tidak ada. Yang ada datanya murid-muridnya Paulus lah yang pertama kali disebut Kristen. Iya, tapi itu kan semua itu kan ajarannya menurut ajaran Yesus. Arti Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut dari Paulus. Datanya apa? KPR 11 nomor 26. Ajarannya kan berdasarkan ajaran Yesus, Pak. Bukan masalah pindah kita ya. Pindah kita ya. Kita bedah pelan-pelan ini materi barunya.
Ajaran Ya. yang disampaikan Paulus Ajarannya adalah kan dia ajaran yang berdasarkan disampaikan sesuai oleh dengan Yesus, ajaran gitu kan? Yesus. Ya, yang sesuai dengan Iya. diajarkan Yesus kan? Oke. Kalau gitu Iya. boleh dong Babang Faruk bertanya, sebut satu ajaran yang diajarkan Paulus yang sesuai dengan ajarannya Yesus. Silakan. Banyak itu. Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Data loh Dinda, silakan. Satu saja. Ajaran Paulus yang selaras dengan ajarannya Yesus. Sebutkan data yang tertulis ya. Satu saja. Aku nggak minta 2, 3, atau 5. Satu aja Nathanael, silakan. Yang selaras ya. Iya, yang seperti kau katakan tadi kan. Nah. Oke, saya cari dulu. Iya, cari dulu Dinda Nathanael. Walah, baru cari. Makanya aku bilang, kalian masih Kristen karena nggak tahu Bibel. Abang kalian ini dulu ya Allah sampai nganggur aku bertahun-tahun demi dalamin Bibel dulu loh. Nganggur aku. Gak punya uang aku, diam dulu Rey. Dengar dulu Rey, ya. Gak punya uang aku. Siap. Makan gak makan aku karena aku nggak mau bekerja. Gitu loh. Hasilnya apa? Aku tahu Bibel. Ketika aku sampaikan sama kalian isi Bibel kalian malah kalian maki-maki aku. Bukannya terima kasih. Iya, harusnya kalian kasih aku penghargaan kan. Iya. Dari dedikasikan waktu aku bertahun-tahun kan. Ini malah dimaki-maki aku. Malahan saudara muslimku lah yang memberikan aku apresiasi. Cemana kalian? Iya. Kembali. Kupikir dulu teman-teman Kristen yang memberikan berkat ke aku. Ucapan terima kasih karena aku mendedikasikan waktuku bertahun-tahun belajar Bibel. Rupanya saudara muslimku, Masya Allah. Iya kan? Silakan Nathan. Si Ray pun kalau mau bantu Nathan boleh Ray. Kalian kan sama-sama Kristen. Bantu si Nathan. Kau cari data juga lah. Bantu dia. Kalian harus semangat gitu loh. Harus saling tolong menolong. Kalian masuk neraka kan salah ngomong aku lagi. Silakan dulu Bang Nathan. Siapa tahu ada dari Bang Nathan, Bang. Enggak bang. Apa sih Bang tadi? Apa lo Ray? Sorry Bang. Apa sih tadi yang dibahas itu Bang? Soalnya saya dari sana Bang. Tadi baru dengar nih. Apa sih mau data yang mana Bang? Tadi kan si Nathan bilang, cair dong diberkatilah Bunda Ira. Tadi kan Nathan bilang, ajaran yang disampaikan Paulus ya selaras dengan ajarannya Yesus. Maka aku tanya, coba sebutkan satu saja ajarannya Paulus itu yang sinkron dengan ajarannya Yesus. Aduh, nggak bisa ditarik pula ini, Rey. Satu saja. Ada satu datanya. Mana ini Rey? Lengket pula ini Rey. Oh, sudah beleng-beleng ini. Silakan Rey. Dua senyap kan? langsung terduduk. Ini cerita lawak-lawaknya. Bang, bukan Bang. Saya itu Udah, masih cari berikan datanya. waktu kepada Bang Udah, iya, Nathanael. silakan Rey. Kan? Fokus cari data dulu Rey. Biar aku bernarasi ya. Apa ngapi penonton dulu. Ini sama lawak-lawaknya dengan cerita remaja aku dulu we. Jadi ketika remaja kami dulu kan, kalau mau ribut sama orang gang sebelah, kan pertama maju misalkan temanku, siapa rupanya orang? Siapa? Si Fulan. Mana? Maju dia ke sana. Habis itu nggak ada suaranya lagi. Rupanya habis dia dipukuli. Oke, siap, oke. Datang orang berikut Abang ini, bilang dipukuli cari dia. yang sinkron ajaran Paulus ya Bang ya. Ya data Oke, ya. Data. saya bisa bilang begini Bang. Keselarasan ajaran Paulus dan Yesus itu di dalamnya ada keselamatan melalui iman. Data, Keduanya mengajarkan bahwa manusia diselamatkan Data. bukan karena perbuatannya, tetapi Data, karena hey. iman kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya. Data, Itu di dalamnya ada kasih, ada anugerah Allah, ada peran Roh Kudus, ada ketiadaan perbedaan. Aku mungkin karena nggak nyanyi ya, denger ini Rey ya. Gimana sih? Ini marah. Gimana sih saya mau jawab kembali? Mute. Dinda tolong pakai ininya. Ini komalku bukan gereja. Data lu. Contoh. Nah, Data itu gimana begini, sih Rey. orang abang ini Rey. tadi minta penjelasan. Data lu. Data itu contoh gini. Giliran saya mau jelaskan kok mikrofon saya di mute. Jangan kau jelaskan data lo kayak Gak kuat, Nathanael. gak mampu. Gak mampu Kayak apa. Nathanael ngasih data.
Data loh. Contoh kayak gini dia data itu gini Nathanael. Dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18, Yesus ya menyatakan bahwa jadi ya sudah saya nangkap Bang. Jadi maksud Abang, jadi data loh Rey. Dalam Matius maksud contoh Abang gini, data yang bilang dalam Matius 5 17 sampai 18, Yesus itu menyatakan dirinya datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Bahkan sebelum langit dan bumi ini hancur, satu iota dari hukum Taurat itu tidak mungkin dibatalkan. Sementara Paulus dalam Efesus 2 nomor 15 telah membatalkan hukum Taurat. Bahkan dalam Galatia 3:10 dia menyatakan yang orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat hidup di bawah kutuk. Itu data. Tapi data yang aku kasihkan tadi data cakar-cakaran. Jangan kau ikuti cakar-cakaran. Data yang aku minta itu data yang sinkron. Silakan Rey, silakan. Ya silakan Le Erik kalau mau membantu Kristennya juga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana mau jawab? Silakan mikrofon saya di mute terus sama apa? Yaudah, Sama orang silakan. Abang Ya, aku ini. diam ya. Aku diam Rey ya, aku mute ya. Silakan katakan datanya. Ya. Ya, Saudara Bang, Kristen. Di counter sama Cinta Salawat ya, silakan. Aku diam. Cek. Aku siapa nih yang mau berbicara nih Bang? cek. Aku masih ada, Le. Aku masih ada. Udah, Silakan Bang Cinta Solawat. saudara Kristen, kita ambil data di dalam kitab Matius 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di dalam pengajaran Yesus tidak pernah satu patah kata pun dia mengatakan kepada murid-muridnya itu adalah Kristen. Justru di luar dari pengajaran Yesus lah yang menyatakan Kristen itu muncul dari mulut-mulutnya para penyesat seperti Paulus dan kawan-kawannya. Bukankah Yesus menyampaikan firman Tuhan? Setiap apa yang Yesus sampaikan itu harus didengar dan harus dipatuhi. Karena kata Yesus, menurut Matius 7:21, setiap orang yang melakukan kehendak Bapa, mereka itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah hukum kasih. Itulah hukum kasih sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus. Coba kalau kita buka data di dalam kitab Ulangan 11 nomor 1. Sebentar saya buka datanya. Ulangan 11 Astagfirullahaladzim. Oke. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Inilah yang disebut ajaran kasih, dengan mengamati segala perintah dan aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Begitu juga dalam kitab Yosua 22 nomor 5. Dikatakan di situ bahwasanya hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan dengan cara apa? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut pada padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini perintah. Jadi hukum kasih itu kawan, hukum kasih itu ya, hukum kasih itu kita harus menerapkan apa yang Tuhan perintahkan, bukan hanya sekedar iman. Anda tahu kenapa kepala itu berada di atas? Kenapa Tuhan menciptakan kepala itu di atas? Karena di kepala itu ada akal yang harus kita muliakan. Anggota tubuh yang paling mulia itu adalah kepala. Kita tidak akan bisa hidup tanpa kepala. Kalau kita tanpa lengan kita masih bisa hidup, tanpa kaki kita masih bisa hidup. Kalau tanpa kepala tak seorang pun bisa mampu hidup. Jadi bang, saudara-saudara Kristen, ayolah. Kita beriman itu boleh, tapi harus menggunakan akal. Kalau Anda mengatakan bahwasannya Anda pengikut Kristus, tak sepatah kata pun dari murid Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang 12 itu adalah Kristen. Sekali lagi saya tegaskan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Anda mengakui bahwasannya di dalam KPR 11:26 yang menyatakan Kristen pertama kali itu adalah Paulus.
Paulus ini siapa? Apakah berdasarkan dengan firman Tuhan? Tidak. Berdasarkan BODOH, dia menyampaikan firman Tuhan. Kebodohannya. Seperti inilah yang saya bilang, orang-orang abang ini memang tujuannya untuk supaya kita ini mengklaim dan kita ini bisa saya bilang, tanya, tanya dulu kepada Anda. Di mana legitimasi Yesus ini ya meresmikan kitab Lukas? Kita ke situ. Ayo, kita kitab suci. Ayo. Nah, coba abang jelaskan kepada saya di mana itu. Pertanyaan saya, di mana legitimasi Yesus terhadap kitab yang dikarang oleh Lukas? Ayo. Kata Yesus menyampaikan segala firman yang disampaikannya, yang itu adalah dari Bapa. Lalu firman itu harus bagaimana? Harus diterapkan. Matius 7:21. Orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Melalui siapa? Melalui Yesus. Yesus itu menerima perintah, lalu dia mengajarkan, lalu dia menjelaskan kepada murid-muridnya ajaran kasih, yaitu dengan cara apa? Mentaati segala peraturan-peraturan dan perintah yang itu datang dari Allah Bapa. Itu kalian jingkrak-jingkrak di gereja tuh siapa yang mengajarkan? Kalau bukan gereja. Kalau seandainya kawan, kalau pendeta itu memuntahkan semua isi Bible dalam Bible kalian semuanya, dibacakan semua, mustahil kalian akan menjadi Kristen, sahabat. Nah kan, dari sinilah saya bilang kualitas abang ini, orang abang bantah dengan data, ini orang-orang abang ini ingin kita mengklaim itu. Dan tadi bang, gini bang, tadi abang sudah mengarah ke kealahan itu, ketuhanan. Seolah-olah kan abang ini, maksud abang Yesus ini bukan Tuhan di sini. Sementara kita menjadi pengikut-pengikut Yesus ini mempercayai itu. Lantas atas dasar apa abang sampai berkata, oh ini perintah Allah dan apa tadi kita pulangan itulah? Yesus tidak pernah keluar dari mulutnya menyatakan ke-12 muridnya itu adalah Kristen, bang. Tidak pernah. Makanya Yesus itu tidak pernah mengenal kalian. Nyala kalian di hadapanku, aku tak pernah mengenal kalian. Itu data, bagaimana mungkin dia mau mengenal kita kalau kita sendiri menjauh dari dia, bang? Nah, justru dengan adanya Injil kebenaran pertanyaan ini, saya, makanya kita ini seharusnya Anda merenungi sendiri. Dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi, kalian menyembah Yesus. Jangan menggiring orang Kristen itu untuk mengikuti narasi abang atau pandangan abang, arah dan bantah pakai data, bantah pakai data. Seperti itu. Kalian mempertuhankan Yesus itu perintah siapa? Jangan kemana-mana dulu. Gitu loh. Kalian mempertuhankan Yesus itu perintah siapa, kawan? Mengklaim bahwa ini orang Kristen tuh kalian harus mengakui bahwa Alkitab itu bukanlah firman Tuhan dan Yesus itu bukan Tuhan, seolah-olah kan begitu. Nah, dari sinilah saya bisa bilang tunjukkan data bahwasanya Kristen itu adalah pengikut jalan Tuhan. Nah, sementara kita ini orang Kristen bersikeras, apapun itu tetap di Yesus dan yang semua yang tertulis dalam Alkitab adalah firman Allah. Gini aja lah Erik, ya, sama Dindari juga, ya. Ya, coba kita tadi kan Sire bilang bahwasannya dia itu tidak membantah perkataan Yesus, gitu tadi Dinda, aku dengar kau katakan, ya kan? Kau tidak bantah perkataan Yesus kan tadi Dindari kan? Dindari. Nah, bagaimana kakak? Iya. Dinda tadi yang menyatakan kan bahwasanya kamu tidak membantah kepada apa yang dikatakan oleh Yesus kan, betul? Ya. Oke, sekarang saya tanya, kamu menyembah kepada siapa? Kepada Yesus. Trinitas. Oke. Sekarang baca Lukas 4 nomor 8. Yesus nyuruh kau nyembah kepada siapa? Silakan. Mungkin jijik ya. Mungkin jijik teman-teman ya. Yang bukakan ya. Nah, kalau abang bilang begitu, firman Tuhan ini, Bang. Tunggu dulu, kok gitu kau, Re? Sabar dulu lah. Aku kalau buka Bible kan kok kejijian kalian ya. Oke, silakan. Dulu lah. Makanya aku bilang, harusnya kalian kasih aku apresiasi loh karena pengetahuanku tentang Bible. Ini malah umat Islam yang kasih aku apresiasi cemana. Oke, silakan, Bang, silakan. Nomor 8. Nih.
Tadi kau menyembah kepada Yesus. Nah, sementara Yesus memerintahkan kau hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Di sini dalam original teksnya tertulis kata latria. Latria, penyembahan hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Sekarang ketika kau menyembah kepada Yesus, sementara Yesus memerintahkan kau menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu saja, bukankah berarti kau telah membantah Yesus? Silakan bantah Bibelnya lagi, apa Ri? Tapi jangan diludahin ya, nggak boleh. Oke, sudah bisa saya tanggapi. Kalau abang bilang ayat itu, saya juga bisa masih banyak ayat yang membantah itu, bang. Makanya dibantah aku ya. dan loh, kan dengar dulu. Kan dengar dulu. Kan dengar dulu. Masih ada ayat-ayat yang memberikan penerangan, bang. Dengar dulu dong. Nah, bagaimana abang bisa coba? Abang tahu sendiri, kan abang bilang abang mualaf. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah, gimana dengan itu, bang? Coba, bang. Gimana dengan itu? Ketika Yesus mengatakan hal itu, aku dan Bapa adalah satu, ya. Adakah kelanjutan ayatnya Yesus mengatakan, maka sembahlah aku? Adakah? Dan adakah dia bilang jangan sembah aku? Adakah? Ada. Ada di mana? Di mana? Dalam Di Lukas mana? 4, dalam Lukas 4 nomor 8. Dia berkata Adakah dia dengan kalimat yang berbeda, tapi Ya, tujuannya iya, nakan, dengan kalimat yang nakan. Gini loh, kamu bang. hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Sementara kamu, dengar ya, Yesus memerintahkan kau untuk menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus. Malahan kamu menyembah pada Yesus. Itu berarti kau membantah Bible, membantah Yesus. Makanya saya katakan berkali-kali, tak mungkin kalian mengklaim diri kalian Kristen, sementara dalam waktu yang sama kalian telah membantah perkataan Yesus. Kalau kalian beriman dengan apa yang dikatakan Yesus, dengan apa yang diajarkan Yesus, dengan apa yang disampaikan Yesus, maka kalian harus mengikuti jalannya Bang Faruk. Karena Bang Faruk lah mengikuti jalannya Yesus, ya, maka jalan kebenaran dan hidup yang disampaikan oleh Yesus sudah kufahami, kutelaah dalam akalku, dan aku akan mengajak kalian mengikuti jalanku menuju din yang telah ditetapkan dan juga disampaikan oleh Yesus. Apa itu? Din Islam, menyembah dan bertauhid hanya kepada Tuhan yang Esa. Sudah, saya ya bang ya. Oke ya, sudah ya. Oke. Ya, silakan dibantah Bibel, silakan. Abang ini bilang bukan, abang ini sebenarnya salah deh nama Bang Faruk. Abang ini sebetulnya namanya Bang Farisi karena tindakan abang ini seperti orang Farisi. Seperti seorang Farisi yang ada di Yohanes 8 tuh. Coba abang, mari kita buka sama-sama Yohanes 8 supaya abang lebih mengerti ketuhanan di situ. Oke ya, coba. Saya langsung di poinnya sebenarnya dari ayat 12 hingga ayat 19. Oke, saya baca ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Nah, ini orang Farisi ini, anggaplah ini di sini abang ya. Jawab Yesus kepadanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu. Tetapi Bang Faruk nih tidak tahu nih, orang Farisi nih, dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan sekali lagi, dan penekanan ya, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Udah. Coba buka Yohanes 5:31. Coba buka Yohanes 5:31. Sabar dulu, jangan dulu keluar konteks, keluar konteks. Ini terakhir, Bang, terakhir ayat 19, terakhir ayat 19. Sabar, Bang. Terakhir.
Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Bang. Berarti Oke, dari ayat jadi itu, Bang, sabar Bang, 2 menit Bang. Bukan Bang, 2 menit Bang. Jadi dari narasi ini, dari pengungkapan Yesus, dia ini mau mengatakan bahwa, Bang Faruk, kalau Bang Faruk tidak mengenal Ray ini, berarti Bang Faruk tidak mengenal Bapa. Di situ adalah dia mengklaim bahwa dirinya itu sendirilah Bapa itu, abangku sayang. Oke, Silakan Bang orang Farisi, silakan. Dari ayat yang kau sampaikan tadi, kau mau menyatakan bahwasanya orang Farisi itu adalah si penyesat dan orang yang membantah Yesus, betul? Betul? Dinda Ray, betul apa tidak? Dari ayat yang kau sampaikan tadi, dalil yang kau sampaikan tadi, kau mau menegaskan bahwasanya saya orang Farisi ini adalah si penyesat dan orang yang tidak, dan orang termasuk orang-orang yang membantah Yesus, gitu kan? Betul? Ray? Iya bang. Benar, itu tujuan dari narasimu tadi dengan ayat itu. Tujuannya itu menerangkan bahwa Yesus ini adalah Allah di situ Bang, Tuhan dan Allah itu sendiri. Dan apakah orang Farisi adalah orang yang mengikuti Yesus dari narasimu tadi? Hah? Mereka tidak mengikutinya. Oke, orang Farisi tidak mengikuti Yesus. Sekarang baca Injil. Dalam KPR 22 nomor 36 nomor 6. Dinda, makanya aku bilang kalian masih Kristen karena nggak tahu Bible kalian. Paulus melihat bahwa sebagian dari anggota-anggota mahkamah itu terdiri dari orang-orang Saduki dan sebagian lagi terdiri dari orang-orang Farisi. Karena itu berkata kepada mahkamah itu, "Saudara-saudara,